Perkenalkan, nama saya Seka Putri dengan NIM 220901601010 dari kelas A, Prodi Akuntansi Terapan. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang akuntansi pajak sewa. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian. Akuntansi pajak sewa adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan pada pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan transaksi sewa dalam konteks kewajiban pajak. Nah, selanjutnya yaitu istilah yang digunakan dalam PSAK 73. Yang pertama ada penyewa, pesewa, dan aset pendasar. Nah, penyewa yaitu entitas yang memperoleh hak untuk menggunakan aset pendasar selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Sedangkan pesewa yaitu entitas yang memberikan hak untuk menggunakan aset pendasar selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Sedangkan pendasar yaitu aset yang terkait pada suatu sewa di mana hak untuk menggunakan aset tersebut telah diberikan oleh pesewa kepada penyewa. Nah, adapun klasifikasi sewa. Nah, klasifikasi sewa itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sewa operasi dan sewa pembiayaan. Nah, sewa operasi adalah perjanjian sewa di mana hak guna aset tidak tercatat substansial dialihkan kepada penyewa. Nah, sedangkan sewa pembiayaan adalah perjanjian sewa yang secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset kepada penyewa. Nah, pelaksanaan transaksi sewa itu dapat dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa perusahaan sewa dengan hanya satu penyewa. Nah, keuntungan dan kerugian sewa itu keuntungannya yaitu sewa dapat menghindarkan diri dari kebutuhan dana besar dengan bunga yang tinggi. Yang kedua, perjanjian kontrak leasing lebih luas. Yang ketiga, biaya perusahaan lebih rendah atau lebih murah. Sedangkan kerugiannya yaitu yang pertama, kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan pada saat akhir sewa. Yang kedua, barang yang diterima tidak dapat dijadikan jaminan kredit karena tidak dicatat sebagai aset. Yang ketiga, hak penggunaan atas barang sewa merupakan aset tak berwujud yang tidak disajikan sebagai aset tetap. Nah, keuntungan dan kerugian penyewa yang pertama, keuntungannya yaitu secara hukum penyewa berhak menjual barang yang disewa. Terus yang kedua, secara akuntansi penyewa masih mempunyai hak untuk menyebutkan aset tetap yang disewa karena hak kepemilikannya masih berada pada penyewa. Nah, sedangkan kerugiannya yaitu yang pertama, mempunyai risiko yang besar apabila barang yang disewa mendapat tuntutan dari pihak ketiga. Nah, yang kedua, tidak dapat melakukan tuntutan kepada pabrik atau langsung kepada pemasok. Nah, langsung sekian dari materinya, langsung kita memasuki studi kasus. Studi kasus yang pertama yaitu PT Asiaran yang telah dikukuhkan sebagai PPK penyewa alat berat seharga 70 juta rupiah sebulan dengan pola SGU tanpa hak opsi kepada PT Pembangunan yang juga telah dikukuhkan sebagai PKP. Perhitungan sewa tersebut dilakukan sebagai berikut. Harga sewa per bulan 70 juta rupiah, PPN 10% dikali 70 juta rupiah yaitu 77 juta. Jadi totalnya 77 juta rupiah. PPh pasal 23 atas sewa 2% dikali 70%, yaitu hasilnya Rp1.400.000. Jadi total pembayarannya yaitu Rp75.600.000. Nah, lanjut ke jurnalnya yaitu untuk pihak lesor, kas dan bank didebit Rp75 juta,
PPh pasal 23 dibayar di muka dikredit sebesar Rp1.400.000 pada PPN keluaran dikredit Rp7 juta, penghasilan sewa dikredit Rp70 juta. Untuk pihak leas, beban sewa di debit sebesar 70 juta, PPN masukan di debit sebesar Rp7 juta pada PPh pasal 23 terutang dikredit Rp1.400.000, kas dan bank dikredit Rp75 juta. Nah, studi kasus selanjutnya yaitu PT ABC, sebuah perusahaan manufaktur, menyewa sebuah mesin dari PT XYZ selama 5 tahun. Mesin tersebut memiliki umur ekonomis 7 tahun. Berdasarkan perjanjian sewa, PT ABC membayar sebesar 200 juta per tahun selama masa sewa. Pada akhir masa sewa, PT ABC memiliki opsi untuk membeli mesin tersebut seharga 50 juta, yang jauh di bawah nilai wajar mesin pada saat itu. Nilai kini dari pembayaran sewa adalah 850 juta, sedangkan nilai wajar mesin adalah 900 juta. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu nilai awal aset dan kewajiban sewa sebesar 850 juta. Jadi jurnal awalnya yaitu aset hak guna di debit sebesar 850 juta, pada kewajiban sewa di kredit 850 juta. Untuk perhitungan tahun pertama yaitu beban bunga tahun pertama 850 juta dikali 5%, yaitu hasilnya 42.500. Pengurangan kewajiban sewa sebesar 200 juta dikurang 42.500, itu hasilnya 157.500. Jadi untuk jurnal tahun pertama yaitu beban sewa di debit sebesar 42.500, kewajiban sewa di debit sebesar 157.500, pada kas 200 juta. Lanjut untuk penyusutan tahunan sebesar 850 juta dibagi 5 tahun, itu hasilnya 170 juta per tahun. Jadi untuk jurnal penyusutan tahunannya yaitu beban penyusutan di debit sebesar 170 juta pada akumulasi penyusutan di kredit sebesar 170 juta. Nah, untuk studi kasus selanjutnya yaitu PT XYZ menyewa sebuah mesin produksi dari PT ABC dengan perjanjian sewa selama 5 tahun. Nilai wajar mesin tersebut adalah 500 juta dan masa ekonomis mesin adalah 10 tahun. Pembayaran sewa tahunan adalah 120 juta. Pada akhir masa sewa, PT XYZ memiliki opsi untuk membeli mesin tersebut seharga 50 juta. Penyelesaiannya yaitu hitunglah nilai kini pembayaran sewa. Pembayaran tahunannya sebesar 120 juta, nilai kini untuk 5 tahun dengan suku bunga 10% dibagi 454.366.000. Jurnal pengukuhan awalnya yaitu aset sewa pembiayaan di debit sebesar 454.366.000, pada kewajiban sewa pembiayaan di kredit sebesar 454.366.000. Selanjutnya pengukuhan biaya tahunan penyusutan aset sewanya, nilai penyusutan tahunan sebesar 454.366.000 dibagi 5 tahun yaitu 90.873.200.
jurnalnya, yaitu beban penyusutan di debit sebesar 90.873.200 pada akumulasi penyusutan sebesar di kredit sebesar 90.875.200. Selanjutnya pembayaran dan beban bunga sewa. Tahun pertama bunga 10% dari 454.366.000. Itu hasilnya 45.436.600. Sisa pembayaran pengurangi kewajiban sewa yaitu 120 juta dikurang 45.436.600. Hasilnya yaitu 74.563.400. Jurnalnya yaitu beban bunga sewa di debit sebesar 45.436.600. Kewajiban sewa pembiayaan di debit sebesar 74.563.400 pada kas, di kredit sebesar 120 juta. Nah, studi kasus selanjutnya yaitu PT Sejahtera Raya menyewa sebuah traktor milik Susanto dengan nilai sewa sebesar 10 juta. Penyelesaiannya yaitu PPh pasal 23 yang dipotong PT Sejahtera Raya adalah 2% dikali 10 juta rupiah, hasilnya 200.000 rupiah. Apabila Susanto belum memiliki NPWP, maka PPh pasal 23 yang dipotong PT Sejahtera Raya adalah 4% dikali 10 juta rupiah, hasilnya 400.000 rupiah. Nah, untuk studi kasus selanjutnya yaitu PT BDS menyewa sebuah ruko dari Tuan Wibawa untuk dijadikan kantor dengan nilai sewa sebesar 40 juta rupiah. Penyelesaiannya yaitu PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT BDS adalah 10% dikali 40 juta rupiah, hasilnya 4 juta. Nah, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.